Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi berkumpul di masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari apa yang kita akan pelajari di pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita, dan kita masih dalam bab yang sama, bab mulatafatil yatimi wal banat, bab berlemah lembut terhadap anak yatim dan para putri anak wanita. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-264. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tidak mengherankan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menghiasi banyak dari kitab-kitab para ulama, karena beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama hadis, hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berjumlah lebih dari 5.000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa anhu, kata Imam Nawawi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan walal luqmatu wal-luqmatan, innamal miskinu alladhi yata'affafu, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi as-sahihain, laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu bihi fayatasaddaqu alaih wa la yaqumu fayas'alun nas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wat tamratan. Ini dinamakan dengan orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta sebiji kurma atau 2 biji kurma, walal luqmatu walal luqmatan, atau sesuap nasi atau 2 suap nasi, kemudian orang menolaknya. Jadi Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita yang dimaksudkan dengan orang yang miskin yang harus kita bantu, yang dimaksudkan dengan orang yang miskin yang perlu kita berlemah lembut, dekat dengannya, memperhatikan mereka, bukanlah orang miskin yang suka minta-minta. Bahkan meminta, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, meminta sebutir kurma atau sesuap nasi. Nah, kalau ada orang yang miskin, kemudian dia itu suka meminta-minta, hobi ya, mendatangi orang-orang, meminta ini, meminta di sini, dan meminta di situ, maka orang yang seperti ini bukanlah dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang miskin. Karena biasanya orang yang suka minta-minta, dia mungkin sebelumnya sudah dapat dari si A, sudah dapat dari si B, namun tetap
karena suka meminta-minta akan datang ke si C dan ke si D dan seterusnya. Dan orang-orang yang seperti ini tidak dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang apa? Perlu untuk dibantu, perlu untuk ditolong, karena dia adalah orang yang hobinya minta dan ditolak oleh orang. Jadi bisa dipahami, orang yang suka meminta-minta, terkenal sebagai orang yang suka meminta-minta, walaupun keadaannya itu misalnya mungkin kurang, maka orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW tidak menjadi prioritas untuk kita tolong, melainkan tidak menjadi prioritas yang orang yang kita tolong, karena yang harus kita tolong adalah innamal miskinul ladzi yata'affafu. Orang yang miskin itu adalah orang yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Orang yang menahan diri tidak mendatangi orang lain memohon ya untuk diberikan uang, diberikan makanan dan lain sebagainya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lebih detail tentang maksud dari yang dimaksudkan sebagai orang yang miskin. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, wa fi riwayatin fi sahihain, dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas. Orang yang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling. Bukan orang yang berkeliling ya kepada manusia yang lainnya. Tarudduhul luqmatu wal luqmatan. Yang dimana ketika dia berkeliling meminta-minta kepada orang-orang yang lainnya, kemudian ia ditolak. Walakinnal miskinul ladzi la yajidu ghinan yughnih. Akan tetapi yang dinamakan dengan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Selalu kurang. Ketika dia ingin membayar listrik misalnya, selalu uangnya tidak cukup untuk membayar listriknya. Untuk makan, dia selalu kadang-kadang kekurangan. Ketika dia menggunakan uangnya untuk makan, maka untuk listrik tidak bisa. Digunakan untuk listrik, maka untuk makan tidak bisa. Ketika untuk makan tidak bisa membayar rumah, selalu dia dalam keadaan apa? Kekurangan uangnya. Yang benar-benar keadaan itu apa? Kekurangan. Maka inilah kata Rasulullah SAW dinamakan sebagai orang yang miskin. Wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaih. Yang dimana orang yang miskin yang hakiki, yang perlu kita tolong, yang wajib kita tolong, adalah orang tuh kadang-kadang nggak tahu kalau dia itu kekurangan. Karena kalau orang-orang tahu dia kekurangan, biasanya orang-orang akan apa? Bersedekah kepadanya, menolong dia. Namun ada sebagian orang yang dia itu tidak diketahui keadaannya, karena memang dia benar-benar orang yang tidak pernah mengutarakan kekurangannya, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang sedang mengalami kesusahan. Ini terjadi. Ada beberapa ikhwan, teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang keadaannya itu kekurangan, namun dia memiliki hati yang aziz, yang dimana dia itu adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang yang lainnya. Dia memiliki wibawa, tidak mau meminta-minta kepada orang yang lainnya. Bahkan orang menganggap dia itu tidak kekurangan. Ya. Namun kenyataan dia adalah orang yang sangat kekurangan. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia tidak pernah mendatangi orang-orang dan meminta-minta kepada orang-orang yang lainnya. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, ya, kita perintahkan untuk memperhatikan mereka, menolong mereka, membantu mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Ya, ini adalah orang-orang yang sejatinya orang-orang miskin, bukan yang berkeliling meminta-minta kepada orang yang lainnya. Dan dalam Islam kita dilarang untuk meminta-minta, karena orang-orang yang suka meminta-minta kepada orang yang lainnya, hatinya akan terkait dan terikat dan terpaut kepada orang yang ia minta. Akan terikat hatinya kepada manusia yang lainnya. Tidak lagi hatinya itu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang tawakal kepada Allah. Akan hilang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih berharap kepada manusia, berharap kepada orang yang lainnya. Karena memang apa? Karena kebiasaannya suka meminta-minta di dalam hidupnya. Dan kata Rasulullah SAW, ancaman bagi orang yang suka meminta-minta dalam hidupnya. Kata Rasulullah SAW, orang yang suka meminta-minta ya di dalam semasa hidupnya, maka nanti di hari kiamat kelak ia akan datang dengan keadaan wajah yang tidak memiliki daging. Wajahnya tidak memiliki daging.
Kata Rasulullah SAW, itu adalah balasan bagi orang-orang yang suka minta-minta ya, kepada orang yang lainnya semasa di hidupnya. Di hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kekurangan dan dia tidak pernah meminta-minta kepada saudara yang lainnya, dia tidak pernah mengumbar-ngumbar kesedihannya, kekurangannya, dia selalu berusaha untuk apa? Bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya, tidak pernah ngeluh, tidak pernah indah dan sebagainya. Dan kita mengetahui keadaan saudara kita seperti itu, maka orang-orang yang seperti ini yang lebih prioritas untuk kita tolong, kita bantu, kita perhatikan, dan kita penuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan saudara kita hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang sepele. Menolong saudara kita yang sedang memiliki keperluan, menolong saudara kita yang sedang membutuhkan suatu bantuan, bukan perkara yang sepele, bukan perkara kecil. Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang yang bangun, menolong saudaranya, memenuhi kebutuhannya sampai tuntas. Ada saudaranya yang punya keperluan, punya kebutuhan, dan dia benar-benar butuh. Dan dia orang-orang yang tidak suka minta-minta. Ya, disebutkan Rasulullah SAW. Jadi kita berikan dia prioritas. Dia sedang membutuhkan. Kita bantu urusannya sampai selesai. Sampai tuntas, sampai clear. Maka pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah SAW, la an amshiya ma akhi fi hajatin hatta aqdiyaha. Aku berjalan ya bersama saudaraku yang sedang membutuhkan untuk memenuhi dan menyelesaikan problematikanya, permasalahannya, kebutuhannya sampai tuntas. Ahabbu ilayya, kata Rasulullah SAW, lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, min an a'taqifa syahran fi masjidi, daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, antum kalau misalnya iktikaf di masjid-masjid yang lain itu pahalanya sudah besar. Ya. Mau iktikaf 10 hari sih itu pahalanya sudah besar. Bagaimana kalau iktikaf 10 hari di Masjid Nabawi? Yang sholat di situ itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali sholat di dalam Masjid Nabawi. Orang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat seperti 1000 rakaat di masjid yang lainnya. Orang yang mengaji di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan tempat yang lain. Orang yang menghadiri kajian, mendengarkan majelis ilmu di dalam Masjid Nabawi lebih besar pahalanya daripada orang yang mendengarkan atau menuntut ilmu di masjid-masjid yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man ya'ti masjidi hadza, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, dan dia datang ke masjidku ini, kata Rasulullah, tidaklah ia datang melainkan untuk mengajarkan sesuatu atau belajar sesuatu, ya. Fahuwa kal mujahid fi sabilillah, ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, hatta yarji'a ila baitihi, dan ia akan terus dihitung pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Itu keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya dalam hal menuntut ilmu. Spesial khusus Masjid Nabawi adalah tempat terbaik untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau antum ingin belajar menuntut ilmu atau mengirim anak-anak antum untuk sekolah belajar, maka kirimlah ke Madinah. Mendapatkan keutamaan belajar di kota Nabawi, di tanah haram di sana. Tidak ada tempat lebih spesial istimewa untuk menuntut ilmu di muka bumi yang Allah ciptakan ini, melainkan Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi, yaitu di Arab Saudi. Dan ulama berkumpul di Masjid Nabawi, berkumpul di kota Madinah. Sebagian ulama-ulama besar yang tinggal di negeri Arab Saudi, mereka memilih untuk hijrah ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah. Dengan dalih apa? Supaya mereka bisa belajar dan belajar di negerinya Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang bisa didapatkan. Nah, orang yang membantu saudaranya sampai tuntas urusannya itu dihitung seperti orang yang itikaf di dalam Masjid Nabawi bukan 10 hari, sebulan. Bayangkan pahalanya. Bayangkan besarnya ajar
pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Makanya jangan anggap remeh ketika kita melihat saudara kita sedang kesulitan, kemudian kita bisa menolong urusannya sampai tuntas, maka ayo kita berlomba-lomba menyelesaikan permasalahan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin sampai tuntas, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-266 atau hadis ke-265, wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu qala kal qa'im alladhi la yaftur wa qas-sha'im alladhi la yuftir, muttafaqun alaih. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam bab yang sama, as-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang yang bangun bergerak mengurus urusan, menolong, memenuhi kebutuhannya. Al-armalah wal miskin, para janda dan orang-orang miskin. Ini juga ada tambahan ya. Golongan yang perlu kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangun dan menolong, menyelesaikan urusan, memenuhi kebutuhan, menafkahi, dan lain sebagainya dengan bentuk-bentuk pertolongan yang lainnya. Alal armalati wal miskin, terhadap para janda dan para orang-orang yang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wa ahsabuhu qala, dan aku mengira, ini adalah tambahan dari perawinya, qala, Rasulullah juga mengatakan, wa kal qa'im alladzi la yaftur, orang yang membantu para janda, orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang sholat malam, la yaftur, tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah berhenti. Ini pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang membantu para janda dan para orang-orang miskin. Seperti orang yang sholat malam, tidak pernah stop, tidak pernah bolong. Karena kalau sebagian dari kita, mungkin sholat malam, kadang-kadang bolong. Kenapa? Kadang-kadang ada malam yang kita terlalu capek, ketiduran. Ada malam-malam yang kita mungkin apa? Merasa tidak enak badan. Sehingga apa? Tidak bangun. Ada malam-malam yang begitu dingin. Sehingga kita apa? Mungkin malas untuk apa? Bangun dari tempat tidur dan lain sebagainya. Ada kemungkinan bolong sholat malamnya. Orang yang bantu janda dan bantu orang miskin, maka dia seperti orang yang sholat malam tidak pernah stop, tidak pernah putus. Wa kas-sha'im alladzi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Maksudnya apa? Puasa 24 jam? Tidak. Maksudnya puasa terus tiap hari. Tidak pernah puasa kemudian nggak puasa, puasa kemudian nggak puasa. Maka pahalanya ini seperti orang yang terus puasa. Walaupun kenyataannya perbuatan puasa terus itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, Nabi SAW an shaumid dahr. Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa non-stop terus, tidak ada bolong-bolongnya sepanjang tahun, nggak boleh. Maka puasa yang paling banyak yang kita bisa lakukan adalah puasa Daud, puasa sehari dan berbuka sehari. Ini adalah puasa yang paling banyak yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya. Adapun ketika berbicara masalah pahala, Allah berikan pahala seperti orang yang berpuasa terus. 1 Januari sampai 31 Desember. 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah. Atau 29 Zulhijjah misalnya. Terus dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kita melihat yang dinamakan dengan armalah atau janda adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini disebutkan dengan armalah. Dan berasal dari kata al-irmal. Yaitu apa? Al-faqr. Yaitu adalah kefakiran.
Karena dia telah kehilangan seseorang yang berdiri untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya wanita itu adalah diinfakkan oleh suaminya, dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya. Tidak banyak wanita yang bekerja misalnya. Pada umumnya wanita itu dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya yang menafkahinya. Dan ketika suaminya itu wafat, maka dia tidak memiliki seseorang yang memenuhi kebutuhannya. Maka wanita-wanita seperti ini perlu diperhatikan, dibantu, ya, dipenuhi kebutuhannya. Atau bagi sebagian ikhwan yang mungkin menikahinya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal miskin, telah kita jelaskan tadi, yang dimaksudkan dengan orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Kalau dia pakai uangnya buat makan, tidak bisa buat bayar rumahnya. Dia pakai uangnya buat bayar rumahnya, maka tidak bisa untuk makan dan lain sebagainya. Selalu kurang dia punya keadaan hidupnya. Tidak pernah yang pas-pasan. Uangnya itu pas buat makan, pas benar-benar habis. Sebagian orang mengira orang yang miskin itu dia punya pemasukan misalnya 1 juta sebulan, kemudian pengeluaran juga 1 juta sebulan. Ini orang yang cukup namanya. Dia masuk 1 juta, keluaran 1 juta, cukup uangnya. Orang yang miskin itu pengeluarannya 1 juta, tapi pemasukannya misalnya cuma 500 ribu misalnya, atau 300 ribu. Ini orang yang miskin, selalu kekurangan dia untuk apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Taib yang terakhir, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita bayangkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 1 kali majelis ini saja kita duduk, sudah 3 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kita apa? Kita bacakan. Berarti kalau ada 1000 majelis seperti ini yang membacakan 3 hadis ini juga, berarti sudah 3000 kali dibacakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan setiap dibacakan hadis Abu Hurairah kepada orang-orang yang lainnya, orang-orang mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia mendapatkan manfaat, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan penjelasan tentang agama Islam, maka Abu Hurairah otomatis mendapatkan pahala juga mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Jadi ini dia keutamaan orang-orang yang berilmu. Ketika dia mengajarkan ilmunya, kita jangan menganggap, oh saya cuma ngajarin anak saya pada saat ini baru bisa. Atau saya cuma bisa ngajarin 3 orang saat ini. Iya, 3 orang Anda ajarkan, tapi 3 orang ini nanti mengajarkan 10 orang. 10 orang itu mengajarkan 1000 orang generasi berikutnya. 1000 orang itu mengajarkan 100.000 orang generasi berikut sampai hari kiamat. Maka jangan remehkan yang namanya apa? Antum itu harus belajar agama ini dengan benar. Kemudian kita berusaha untuk mengajarkan orang terdekat kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai, agar kita juga bisa mengambil peran, mengambil posisi, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan acuh tak acuh. Makanya kita wajib untuk belajar. Wajib untuk belajar. Terutama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, terutama yang pertama. Kemudian mengangkat kebodohan dari orang-orang terdekat kita yang kita bisa ajarkan. Ini keutamaannya. Bayangkan baru kita dulu 1 kali pertemuan ini, sudah 3 hadis Abu Hurairah kita bacakan. Pahala mengalir kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Karena kalau tidak sampai diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak akan bisa kita mendengarkan atau tidak bisa kita membaca hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulahu, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih an Abi Hurairah min qawlihi bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraqul fuqara. Jadi masih hadis yang sama menjelaskan tentang orang-orang miskin atau orang-orang yang miskin dan fakir. Orang fakir miskin itu punya kedudukan tinggi dalam Islam ini kalau mereka bertakwa. Dikata Rasulullah, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan. Jadi kita harus tahu makanan ini di dunia ini ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang buruk. Yang halal yang telah Allah halalkan, yang haram yang telah Allah haramkan. Yang baik telah Allah jelaskan ini baik, bermanfaat bagi kita, dan yang buruk itu tidak bermanfaat bagi tubuh
tubuh kita. Nah, di antara makanan-makanan ada makanan yang paling buruk. Apa itu makanan yang paling buruk? Yamna'uha man ya'tiha. Itu adalah makanan yang ada pada acara pernikahan. Ini sering kita temukan. Tidak di Australia, bahkan di negeri kita di Indonesia atau di Arab Saudi dimanapun. Ini banyak terjadi. Makanan yang ada pada acara pesta pernikahan itu adalah makanan yang paling buruk kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau pada pesta pernikahan itu yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Yamna'uha man ya'tiha. Orang-orang yang butuh makan, orang-orang miskin nggak diundang. Yang diundang hanya orang kaya-kaya saja. Wa yud'a ilaiha man ya'ba, dan yang diundang itu hanya orang yang sebenarnya nggak butuh makan. Dia sudah biasa makan enak. Sudah biasa makan. Karena mereka adalah orang-orang yang kaya. Justru orang yang miskin yang butuh makan, yang kelaparan itu nggak diundang. Kata Rasulullah SAW, ini adalah makanan yang paling buruk. Dan makanan yang paling tidak buruk dampaknya apa? Tidak memberikan keberkahan bagi tubuh kita. Kita berusaha memilih makanan yang halal dan baik agar apa? Memberikan efek barokah dan mendatangkan keberkahan bagi tubuh kita. Keberkahan membawa kita apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan tersebut ya berpartisipasi bagi tubuh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau makan itu sudah buruk, tidak ada keberkahan pada dirinya, maka dibuat tubuh kita malas, tidak mau beribadah, maunya berbuat maksiat. Ini dampak ya negatif dari makanan yang tidak barokah atau harta yang tidak barokah. Maka ini kata Rasulullah, syarut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanannya ada dalam acara pernikahan. Yang diundang hanya yang kaya-kaya saja. Banyak ini terjadi. Kalau kita lihat pernikahan eksklusif, tamu hanya 100 orang, 50 orang, yang diundang bos-bos, orang-orang kaya-kaya saja. Acaranya di atas kapal perahu misalnya, atau boat misalnya, atau di suatu tempat yang sangat eksklusif. Nah, ini terjadi. Kalau terjadi pada orang-orang kafir, kita tidak heran. Karena mereka memang hidupnya seperti itu. Tapi kalau ini terjadi pada kaum muslimin, ini yang sangat menyedihkan. Yang diundang hanya orang, kalau buat list untuk apa? Tamu-tamu pernikahan dilihat, oh ini yang kaya, oh ini kaya. Kenapa? Berharap supaya mungkin ngasih hadiah, iya apa tidak? Dan ini terjadi. Orang-orang si fulan, ini kaya-kaya undang ini. Oh ini undang, jangan sampai diundang ini. Oh ini undang ini banyak kalau ngasih hadiah nih, terkenal ini. Ini dan lain sebagainya. Tapi orang-orang miskin gak diundang. Ngerepotin nanti bawa pulang makanan lah, ini ya macam-macam. Ya. Pertimbangannya kenapa tidak mau mengundang orang-orang yang miskin. Kata Rasulullah, ini makanan yang paling buruk kata Rasulullah. Wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan pernikahan, jadi ada macam-macam undangan, ada undangan makan, ada undangan ngopi, ada undangan pernikahan, ada undangan. Nah, ini khusus untuk undangan pernikahan, acara walimah. Bukan resepsi. Beda antara akad dengan resepsi. Yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah SAW itu hanyalah akad. Resepsi itu hanyalah pesta-pesta yang merupakan bagian dari adat. Zaman dulu orang habis akad nikah sudah tidak ada resepsi atau malam resepsi atau ini tidak ada. Itu hanya kembali kepada adat kebiasaan kita, mungkin undang mantu dan lain sebagainya, itu acara-acara yang kembali kepada adat yang dimana itu tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi dasarnya inti dari pernikahan itu adalah acara ketika ada prosesi akad nikah, ijab dan kabul itu. Ini yang wajib kita datangkan atau kita hadiri. Bahkan yang tidak menghadiri acara pernikahan akad nikah di luar karena sebab udzur syar'i, entah karena sakit atau karena dia memang malas datang dan tidak mau menghadirinya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW. Karena undangan pernikahan itu jangan kita sepelekan, ya. Karena di sana terdapat suatu kegiatan yang dimana itu adalah mengucapkan sesuatu yang mengikat antara perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memelihara dan memperhatikan dan menjaga wanita yang telah dihalalkan dengan menyebut kalimat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu dia tempat mengapa acara pernikahan walimah itu begitu spesial dan begitu agung. Sehingga kita kalau diundang harus kita datang. Kecuali ketika kita tahu di tempat tersebut akan ada acara maksiat. Kalau kita tahu di tempat pernikahan tersebut ada maksiatnya. Ada misalnya di alkoholnya, ada makanan-makanan haramnya di mana di sana terjadi kegiatan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Campur lagi perempuan joget-joget di sana, misalnya kita tahu hal seperti itu, maka tidak wajib kita datang. Karena kita tidak boleh menghadiri acara maksiat. Kecuali kalau acara pernikahan tersebut kita ketahui tidak ada ya keburukannya, tidak ada acara maksiatnya dan lain sebagainya. Ada acara pernikahan diadakan di mana di klub misalnya, tidak wajib kita datang. Ya, atau lain sebagainya. Maka ketika acara pernikahan tersebut itu normal-normal saja, ya kita diundang wajib kita datang, nggak boleh kita tidak datang. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahihain an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga, min qawlihi, ucapannya yang berbunyi bi'sat ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan di acara pernikahan. Yud'a ilaihal agniya, yang diundang orang-orang kaya, wa yutraqul fuqara, dan yang di orang-orang miskin tidak diundang. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kita dan bagi ikhwah-ikhwah yang mungkin memiliki anak perempuan atau anak laki-laki yang akan sebentar lagi untuk dinikahkan. Maka ketika ingin mengadakan acara pernikahan, utamakan yang diundang itu adalah orang-orang yang miskin daripada orang-orang yang kaya. Karena orang-orang miskin ketika datang ke acara pernikahan tersebut, dia makan enak, dia mendoakan antum. Orang miskin gak niku-niku, gak banyak komentar masalah makanan ini apa tidak. Kasih nasi kebuli ini apa, sudah sebulan, 3 bulan saya tidak pernah makan makanan ini. Ya Allah, doakan orang-orang yang punya acara pernikahan ini didoakan oleh mereka. Tapi kalau orang kaya, biasa makan di restoran mewah, begitu sana mesti komplain. Ini dagingnya kurang empuk, ini baksonya begini, satenya begini, mesti komplain. Boro-boro mereka mau doa. Namun orang-orang miskin pasti mendoakan antum. Didoakan. Ya Allah, berikan dia keberkahan si pemilik acara ini. Saya sudah hampir 3 bulan gak pernah makan kambing. Tumben makan kambing ini. Dan lain sebagainya. Gak pernah makan sate, tumben makan sate. Gak pernah makan bakso. Enak sekali ternyata makan daging. Gak pernah saya kenyang, tumben kenyang ini. Dan lain sebagainya. Ada es krimnya misalnya, ada ini dan lain sebagainya. Didoakan oleh mereka. Itu keutamaan, itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya dan kenyataan terjadi, orang kaya mesti komplain. Ini AC-nya nggak ini begini, ini makanannya begini, ini dia punya IO-nya nggak bagus kok begini nih, mesti komplain. Saya banyak sekali mendapati hal tersebut di Indonesia, dimanapun acara-acara pernikahan sering, dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, mesti komplain. Tidak pernah keluar dari acara pernikahan itu melainkan ketika dia keluar tuh menyebutkan suatu kekurangannya. Nggak pernah. Nggak ada yang keluar dari acara pernikahan tuh menyebutkan, Masya Allah tadi khutbah nikahnya bagus, kita harus mengambil pelajaran dari khutbah nikah tersebut. Nggak ada pembicaraan seperti itu. Mesti yang dibahas, ini dia punya rendangnya kayaknya kurang empuk, ini dia punya satenya terlalu gosong, ini mesti yang dibahas seperti itu. Kenapa? Karena mereka hidupnya sudah biasa, mungkin sudah biasa makan yang lebih enak. Ketika datang ke sana dengan harapan makanan enak juga, kemudian dapat makanannya tidak sesuai dengan selera mereka atau tidak sesuai dengan apa yang mereka biasa makan, mesti komplain. Jadi tidak mendapatkan doa kita dari mereka. Jadi ini perhatian bagi ikhwah sekalian yang mungkin mau menikahkan putra dan putrinya atau mungkin mau nikah. Ya. Jadi undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keberkahan dan menjadikan makanan kita menjadi makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih hasil mohon maaf. Kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya ucapkan datangnya dari diri saya dan dari setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk terus berada di jalan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai kita wafat nanti. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.